Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa pola kalimat bahasa Jepang. Yang pertama di sini ada pola kalimat dekimasu yang artinya bisa. Ini menggunakan rumus kata benda, lalu ditambah partikel ga, lalu ditambah dekimasu artinya bisa. Contohnya pingpong ga dekimasu artinya bisa pingpong. Jadi kita artikan dari belakang karena ini pengecualian partikel ga. Karena dekimasu ini pengecualian partikel ga, maka diartikan dari belakang. Jadi artinya bisa pingpong. Lalu yang kedua ada rumus jisoke. Lalu untuk jisoke ini ditambahkan koto untuk menjadikan kata benda. Lalu dikasih partikel ga, lalu ditambah dekimasu yang artinya bisa kata kerja. Contohnya itu kanji o yomu koto ga dekimasu. Kita artikan dari belakang lagi, artinya bisa membaca kanji. Jadi untuk kata kerja ini harus dikasih koto sebelum partikel ga. Jadi mengkatabendakan kata kerja. Lalu di sini ada rumus jisoke, lalu ditambah koto lagi karena ini kata kerja. Supaya menjadi kata benda dikasih koto, lalu des artinya hobi. Contohnya watashi no shumi wa sakka o suru koto desu, artinya hobi saya bermain sepak bola. Lalu di sini ada jisoke lagi, lalu ditambah koto, ditambah partikel ga, lalu ditambah suki des artinya suka. Contoh kalimatnya sakka o suru koto ga suki desu. Kita artikan dari belakang lagi karena suki ini adalah pengecualian partikel ga. Jadi artinya suka bermain sepak bola. Nah, di sini adalah membendakan kata kerja. Jadi untuk kata kerja jisoke atau rumus ru, jika ingin dijadikan kata benda harus ditambah koto atau no. Contoh kalimatnya ini sakkao suru no ga suki desu, artinya suka bermain sepak bola. Jadi bisa menggunakan sakkao suru koto ga suki desu, atau bisa juga menggunakan sakkao suru no ga suki desu. Ini menggunakan koto atau no. Lalu yang selanjutnya adalah pola kalimat mae yang artinya sebelum. Nah ini nih, untuk mae ini menggunakan rumus kata kerja jiso, lalu ditambah mae, lalu ada kata benda. Untuk kata benda ini ditambahkan partikel no sebelum mae. Lalu yang ketiga ada lamanya waktu ditambah mae, artinya itu yang lalu atau sebelumnya. Yang pertama di sini ada, untuk yang pertama ada jisoke lalu ditambah mae ini artinya sebelum. Contoh kalimatnya taberu mae ni mizu o nomimasu, artinya minum air sebelum makan. Lalu di sini ada kata benda. Yang kedua ada kata benda. Untuk kata benda ditambah partikel no lalu ditambah mae ni, artinya sebelum. Contoh kalimatnya benkyou no mae ni o oinori shimasu. Jadi artinya berdoa sebelum belajar. Jadi untuk kata benda ini harus ditambah partikel no. Lalu yang ketiga ada lamanya waktu mae ni, artinya yang lalu atau sebelumnya. Nah, untuk lamanya waktu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada waktu punya batas, yaitu adalah ujung angka nama waktu. Jadi maksudnya itu contohnya itu seperti detik 1, detik 2,
ini waktu punya batas, jadi detik itu ada batas, yaitu 60 detik batasnya. Lalu yang kedua ini ada menit juga ada batasnya sampai 60 menit, menit 1, menit 2 sampai menit 60. Yang ketiga ada jam juga punya batas sampai jam 24 atau 12. Lalu yang keempat ada hari juga ada batasnya sampai hari Minggu. Lalu tanggal juga punya batas sampai tanggal 31. Lalu bulan juga punya batas sampai bulan 12 atau bulan Desember. Lalu tahun juga punya batas ini. Jadi yang pertama itu waktu yang punya batas. Lalu yang kedua itu waktu yang tidak punya batas. Contohnya itu yang pertama ada lamanya waktu itu menggunakan nani kang. Dalam kurung, nani kang ini hanya wajib untuk lamanya jam saja. Jadi wajib untuk lamanya jam saja. Selain itu sunnah. Yang kedua ada keterangan waktu. Maksudnya itu adalah pagi, siang, besok. Pagi, siang, besok itu tidak punya batas ini, waktu tidak punya batas. Lalu ini saya punya contoh untuk yang waktu punya batas minasan. Jadi contohnya itu ni neng mai ni hong ni kimashita, artinya telah datang ke Jepang pada 2 tahun yang lalu atau 2 tahun sebelumnya. Jadi partikel ni di sini artinya pada. Jadi ini di sini jika bertemu dengan kata kerja atau kata keterangan maka artinya pada. Jadi telah datang ke Jepang pada 2 tahun yang lalu. Lalu untuk partikel di sini tidak ada yang tidak menggunakan partikel apa-apa. Jadi untuk satuan, takaran atau lamanya waktu jika ketemu kata kerja, keterangan tidak menggunakan partikel tidak menggunakan partikel jika bertemu dengan kata kerja atau keterangan. Lalu yang kedua itu jika partikel ini bertemu dengan kali atau jumlah itu artinya per. Jika bertemu kali atau jumlah, ini partikel ini artinya per. Jika partikel ini bertemu dengan kata kerja atau keterangan artinya pada. Makanya di sini itu diartikan pada. Lalu untuk contoh yang kedua itu untuk waktu yang tidak punya batas. Itu saya mempunyai contoh itu ichijikang mae ni suppatsu shimashita, telah berangkat pada 1 jam yang lalu. Jadi di sini juga untuk partikel ini artinya pada karena bertemu dengan kata kerja. Lalu di sini kenapa menggunakan kang? Karena kita lihat lagi di sini kang hanya wajib untuk lamanya jam. Ini termasuk lamanya jam. Makanya kita menggunakan kang. Lalu selain jam itu boleh menggunakan kang atau boleh juga tidak menggunakan kang. Lalu di sini untuk saya ingin menjelaskan arti partikel ini. Di sini artinya pada. Ada juga yang ini artinya di. Jadi untuk partikel ini yang artinya di ini itu karena partikel ini bertemu dengan kata kerja yang pasif atau keterangan. Jadi ini artinya di. Jika ini bertemu dengan kata kerja atau keterangan artinya pada. Lalu jika ini bertemu dengan kata kerja pasif atau keterangan itu artinya di. Lalu untuk arti di juga bisa menggunakan partikel d. Jika d bertemu partikel d, jika bertemu kata kerja yang aktif itu artinya di. Terus juga ini wajib ya minasan.
untuk partikel D ini harus kata kerja yang aktif. Kalau untuk partikel ini itu harus bertemu dengan kata kerja pasif. Lalu selain D yang artinya di, juga di sini ada artinya D yang artinya dalam. Yang artinya dalam ini jika D bertemu dengan kata sifat, bukan bertemu dengan kata kerja aktif. Jadi jika partikel D bertemu kata kerja aktif itu artinya di. Tapi jika partikel D tidak bertemu kata kerja itu artinya dalam. Boleh juga diartikan di, tapi dalamnya harus dibawa, wajib juga. Jadi artinya di sini itu boleh dalamnya saja, atau kalau ingin ditambahkan di berarti di dalam. Ini contoh kalimatnya, kuda monode ichigo ga ichiban suki desu. Artinya itu yang paling suka strawberry. Yang paling suka strawberry dalam buah-buahan. Yang selanjutnya di sini ada pola kalimat ketidakpastian. Yang pertama ada dua misalnya. Yang pertama itu ada kata tanya ka, lalu keterangan. Yang kedua ada kadoka dan keterangan yang tidak menggunakan kata tanya, tanpa kata tanya. Kadoka di sini bisa diartikan atau tidaknya. Kita pindah ke buku Al-Quran. Di sini yang pertama ada ini futsukei ka. Yang pertama ada futsukei ka, keterangan dalam kurung ketidakpastian dengan kata tanya, ya misal dengan kata tanya. Untuk I bertemu dengan K, lalu na dihilangkan, bertemu dengan K, lalu kata benda langsung bertemu K. Contoh kalimatnya itu gaga nanjini haji maruka wakarimasen. Artinya kita artikan dari sini dulu ya misal. Filmnya, jadi kita artikan dari sini dulu. Karena partikel ga bertemu dengan kata kerja pasif, maka itu adalah simbol penerjemahan awal. Jadi kita terjemahin dari awal. Filmnya, partikel ga di sini artinya nya. Filmnya dimulai pada jam berapa. Untuk partikel di sini artinya pada. Filmnya dimulai pada jam berapa, tidak tahu atau tidak mengerti. Lalu di sini juga ada futsukei ka, keterangan, sama ketidakpastian dengan kata tanya misalnya. Contohnya gaga nanjini haji mataka wakarimasen. Artinya filmnya kita terjemahin dari awal lagi. Filmnya telah dimulai pada jam berapa, tidak tahu atau tidak mengerti. Jadi yang tadi itu untuk jiso hajimaru, lalu yang kedua ini ada futsuke yang take, lampau. Lalu yang kedua di sini ada kadoka, misalnya itu rumusnya menggunakan futsukei ditambah kadoka, keterangan. Itu artinya ketidakpastian dalam kurung ketidakpastian. Yang tadi itu yang ka itu menggunakan kata tanya, sedangkan di sini kadoka tanpa kata tanya, jadi tidak menggunakan kata tanya. Yang artinya di sini ini kadoka artinya atau tidaknya. Contoh kalimatnya di sini, di sini ada sama
untuk kata sifat i bertemu kadoka, lalu kata sifatnya itu dihilangkan, hanya bertemu kadoka. Untuk kata benda langsung ditambah kadoka. Contoh kalimatnya di sini, sensei wa kyoshitsu ni iru kadoka shirimasen. Artinya di sini guru, kita terjemahin awal karena partikel wa. Guru ada atau tidaknya di ruang kelas tidak tahu. Lalu di sini saya akan menjelaskan nih. Di sini ada penyambung konteks ini, minasan. Ini penyambung konteks ini, penyambung konteks yang di sini ada pola kalimat kadoka ya, minasan. Atau juga bisa di sini ada partikel ga atau kadoka di sini. Jadi ini kan penyambung konteks ya, minasan. Jadi untuk penyambung konteks ini ada beberapa ya, minasan. Ada futsu itu termasuk ru, ta, nai, tai. Lalu ada partikel o, partikel no, kata sifat i, kata sifat na. Lalu di sini ada to, tari, toka, shi, ya, yang artinya sama-sama dan semua, dan. Lalu di sini ada partikel ni yang artinya oleh ya, misalnya. Lalu ini ada yang terakhir, ada partikel ga yang artinya oleh juga. Jadi ini termasuk penyambung konteks. Maksudnya ini adalah, kita lihat contoh di sini ya, minasan. Contoh yang pertama itu ada Joni-san no soru shiroi kuruma ga takai desu. Jadi ini kita pakai yang kurumanya dulu ya, minasan. Ini pakai yang kurumanya dulu. Di sini jika kuruma ga takai desu, maka kita artikan dari kuruma dulu ya, minasan. Ya. Jadi mobilnya mahal. Tapi jika di sini ada lagi ada shiroi. Shiroi ini termasuk kata sifat i ya, minasan. Jadi ini adalah penyambung konteks. Maka setelah kuruma, kita mengartikannya tidak ke takai dulu. Jadi kita teruskan ke depannya ke shiroi. Jadi yang tadinya mobilnya mahal, jadi kita ke sini misalnya. Mobil yang putihnya mahal. Mobil yang berwarna putihnya mahal. Lalu jika kita tambahkan lagi, di sini ada partikel no. Lalu ada Joni-san, saudara Joni. Partikel no di sini adalah, di sini ada no. No ini termasuk penyambung konteks. Maka kita lanjutkan terjemahannya, melanjutkan ke depan terus ya, misalnya. Jadi Joni-san no shiroi kuruma ga takai desu. Jadi artinya mobil yang berwarna putih milik saudara Joni nya mahal. Jadi yang di sini ini kata sifat i, penyambung konteks. Partikel no juga penyambung konteks. Nah, kita terjemahin terlebih dahulu misalnya, sebelum ke takai. Lalu yang kedua juga contohnya Joni-san ga notteiru densha ga wakuremashita. Jadi artinya itu kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Joni nya telah terlambat. Jadi di sini partikel ga artinya nya, lalu ga yang ini artinya oleh. Kenapa partikel ga di sini artinya oleh? Karena partikel ga di sini bertemu kata kerja aktif yang berubah menjadi futsu atau bentuk biasa
dan juga bertemu dengan kata benda. Jadi partikel ga yang ada di awal ini itu karena futsuke ditentukan dengan kata benda. Di sini ada misal. Kenapa partikel ga di sini artinya oleh? Karena futsu ditentukan oleh kata benda, maka menjadikan partikel ga di sini artinya oleh. Jadi jika kita di sini cuma ada denshaga okuremashita, maka artinya itu keretanya terlambat. Nah, jika kita tambahkan futsu di sini ada yang misal futsu, jadi merupakan penyambung konteks, maka kita terjemahin ke awal lagi. Notteiru densha ga okuremashita, kereta yang sedang dinaikinya terlambat. Lalu kita tambahkan lagi di sini ada partikel ga. Partikel ga, karena partikel ga ini termasuk yang artinya oleh, di sini juga ada partikel ga artinya oleh, maka merupakan penyambung konteks. Maka di sini terjemahannya dilanjutkan ke depan. Kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Joni nya telah terlambat. Lalu yang terakhir contohnya itu heya ni denki ga tsukimashita, artinya lampunya telah menyala di kamar. Ini partikel ga-nya kita artikan dari terjemahan awal karena ini simbol terjemahan awal yang simbol ini tsukimashita ini termasuk kata kerja pasif ya minasan. Maka jika ga bertemu dengan kata kerja pasif itu yang artinya nya, maka itu adalah simbol terjemahan awal. Maka kita terjemahin dari awal dulu ya misalnya dari denki dulu. Denki ga tsukimashita, jadi lampunya telah menyala di kamar. Kenapa saya tidak mengartikan ke depan dulu misalnya lampu di kamar telah menyala? Ini tidak bisa misalnya karena ini di sini artinya di. Ini yang artinya di sini tidak ada di sini ya misalnya. Maka ini di sini yang artinya di ini bukan penyambung konteks. Makanya saya terjemahinya habis denki langsung ke tsukimashita, karena ini yang artinya di bukan penyambung konteks. Jadi heya ni denki ga tsukimashita artinya lampunya telah menyala di kamar. Hai, owarimashita.